Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di seri Teman Berbuka Makin Berkah dengan Islam Kafah. Kita masih diberikan, tentu saja hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan beribadah di bulan yang penuh kemuliaan ini. Semoga di momentum Ramadan 1444 Hijriah tahun ini menjadi momentum kebersamaan bagi kita menuju Islam Kafah. Insya Allah, amin. Amin. Baik, bersama saya di studio telah hadir Ustazah Vera Veronica Hamka. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ukhti Rahma. Bagaimana kabar Ramadannya Ustazah Vera? Alhamdulillah lancar-lancar sampai hari ini, hari ke-11 Ramadan Ya, ya, masyaallah. alhamdulillah. Baik, ternyata kita sudah mendekati pertengahan Ramadan ya Iya, Masya Ustazah. Allah tidak terasa ya. Ya, Masya Allah, semakin kayak cepat sekali waktu berlalu. betul. Nah, hari ini pemirsa teman berbuat kita akan membahas hal-hal apa saja yang bisa merusak amalan kita di bulan suci Ramadan Ustazah. Iya, Baik, nah bagaimana seharusnya amalan ibadah kita di bulan Ramadan itu? iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, hari ke-11 Ramadan ya, Allah masih berikan kita kesehatan ya, begitu banyaknya nikmat, ya salah satunya nikmat sehat ya, nikmat iman, Amin. ya nikmat kesempatan ya, saya bisa bertemu lagi ya di, yang Seri teman kedua kali berbuka. ya, yang kedua kali. Alhamdulillah itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Baik, sesuai pertanyaan dari Ukhti Rahma, ya, eee, apa saja yang bisa merusak amal Iya, ya, ibadah selama di bulan Ramadan. Ya, tentunya kita kan, tahu bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah, sebuah bulan ya, satu bulan yang memang Allah spesialkan ya untuk kaum muslimin, berpuasa ya. Tentu ini hikmah di balik Ramadan ini sangat banyak ya, selain memang Allah melipat gandakan pahala, kemudian, hikmah-hikmah yang lain itu luar biasa yang kita rasakan. Nah tentunya di sini, kita tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban kita ya berpuasa, menahan lapar, menahan haus, tapi lebih dari itu kita punya, sebuah pemahaman ya atau iya, kita paham bahwa jangan sampai di bulan Ramadan ini kita hanya mendapatkan rasa lapar dan benar. dahaga saja, ya itu kan sangat merugi ya. Eee, kita sudah seharian menahan lapar nih ya, nggak makan, nggak minum, tapi setelah di cross check, ternyata tidak ada pahalanya di Mmm, dalam. Wah itu kan sungguh sia menyedihkan mhm, ya bagi kaum muslimin. Nah, oleh karena itu memang, kita perlu paham ya, kita perlu tahu apa saja amal-amal yang kemudian ternyata itu menjadi perusak amal pahala puasa kita ya. Nah, dalam sebuah hadis ya, saya bacakan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan setiap amalan kebaikan ya yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan 10 kebaikan yang Masya Allah. semisal, Masya Allah. Nah, hingga 700 kali lipat. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali amalan puasa. Nah, jadi amalan-amalan lain itu Allah lipat gandakan. Kecuali puasa. Nah, kenapa? Karena amalan puasa tersebut adalah untukku. Jadi memang Allah siapkan untuk, kaum muslimin itu pahala puasa untuk memang spesial untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya dan disebabkan dia seorang hamba telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Masya Allah. Artinya yang halal saja ya Allah, suruh Iya, tinggalkan ya, perintahkan mhm, untuk meninggalkan. Nah, apalagi yang memang sudah jelas-jelas sebuah haram. keharuman. Nah, jadi yang halal kayak 11 bulan kita boleh makan apa saja ya selama itu halal, mau minum apa saja selama itu halal. Di bulan Ramadan itu Allah minta ya. Nah, ini kan membuktikan makanya kata Allah dalam surah Al-Baqarah ya 183.
Allah perintahkan kita berpuasa untuk apa? Ya, akhir daripada perintah ini, la'allakum tattaqun, agar kalian Bertakwa. bertakwa. Jadi predikat itu pasca Ramadan tentu kita bertakwa, ya. Dan Masya Allah hikmah yang luar biasa di bulan Ramadan ini kan sangat banyak sekali ya. Dan selain menahan hawa nafsu, ya selain menahan lapar dan haus, kita juga diperintahkan untuk menahan hawa nafsu. Nah, seperti itu. Eh, jadi walaupun kita berpuasa ya, itu menahan lapar dan haus ya, tetapi ada amalan-amalan yang harus kita tahu ya. Dan bahkan Rasulullah itu mewanti-wanti ya, jangan sampai kita hanya jatuhnya puasa saja ya, Iya. menahan lapar saja, menahan haus, menahan untuk tidak berhubungan badan, tetapi ternyata dalam keseharian kita ada amalan-amalan yang merusak. Iya. Ya, mungkin itu. Baik, eee, itu tadi adalah amalan-amalan yang merusak ya, Kak, yang Kakak Mhm, jelaskan. mhm, Amalan-amalan belum ya? Oke, mhm. mungkin lebih spesifik, amalan Iya, apa saja amalan apa ini yang saja? merusak itu? Mhm. Baik, sebenarnya ada beberapa, yang menjadi perusak amal ya. Nah, salah satunya itu adalah, berkata dusta ya, atau berbohong. Nah, maka berkata dusta ini adalah berarti menyampaikan, informasi ya, yang berlainan dengan kenyataan. Nah, intinya berbohong ya. Maka jika dilihat dari hal perbuatan ya, bahwa orang yang berdusta ini adalah orang yang berkata yang tidak sesuai dengan realitanya. Nah, di sini dikatakan bahwa dusta ini adalah perkara dosa besar, ya. Jangan dianggap bahwa, "Oh, saya cuman bohong tipis-tipis," gitu ya, Iya. bohong dikit-dikit ya. Nah, ini jangan sampai kemudian kita mengatakan demikian, bahwa berbohong kan dalam Islam berbohong yang dibolehkan kan ada ya, Iya. berbohong ketika di medan perang ya, Mhm. berbohong kepada istri atau jangan sampai kemudian suami istri itu berkelahi Mhm. ya gara-gara berbohong. Nah, tetapi kalau selain daripada itu, ya kita dilarang untuk berbohong. Nah, biasanya kan di bulan Ramadan kita puasa nih, maksudnya menahan lapar, nggak makan, nggak minum. Tapi mereka kemudian terbiasa untuk berbohong ya, mohon maaf ya, biasa nih yang kita temukan nih ya di lapangan. Biasanya kalau pada saat utang piutang nih Iya. ya, eee, sudah jatuh tempo ya contoh atau mungkin pinjaman sama temannya. Itu kemudian janjinya bulan depan tanggal 15. Mmm. Ini pada saat bulan Ramadan seperti ini ya. Nah, ternyata tanggal 15 itu dia tidak tunaikan. Mhm. Maka dia berbohonglah, "Mohon maaf ini," yang si pemberi utang ini dia sudah nanya, kan ini sudah tanggal 15, Iya. Mhm. nah ini kok belum datang?" Nah, terus kemudian biasa nih ya kalau kita WA Iya, iya. tidak di-read ya, nah terus kemudian ditelepon tidak diangkat. Sekali dia mungkin membalasnya, dia kemudian punya alasan-alasan tertentu ya yang sebenarnya ya terkategori berbohong gitu Iya. ya. Nah, maka ini dalam Islam pun tidak boleh ya, jangan sampai kemudian kita terbiasa berbohong untuk kemudian menyelamatkan kepentingan kita Mhm. gitu ya, terutama kayak supaya, eee, saya bisa mengulur-ngulur hutang ya, Iya, padahal iya. kan hutang itu wajib ya dibayar. Hanya dia berbohong, "Oh, untuk minta maaf ini saya belum bisa bayar soalnya anakku sakit." Nah, ternyata beberapa hari lalu dia dia Belanja-belanja. heeh, belanja-belanja gitu kan, atau mungkin dia punya hutang kepada seseorang, dia pergilah jalan-jalan ke mana ya, keluar kota, healing ya bahasa Iya, anunya iya. sekarang itu ya jalan-jalan untuk refreshing. Nah, makanya ada istilahnya ya sebelum jalan-jalan ya tunaikan dulu hutangnya gitu ya, lunasi dulu hutang. Nah, atau mungkin perkara-perkara yang lain ya, yang biasanya kaum muslimin tidak peduli, bahkan menganggap bulan Ramadan itu sepertinya tidak mengapa kita berbohong kan, untuk menjaga kepentingan pribadinya. Nah, ini juga harus, kaum muslimin perhatikan bahwa, mungkin ya kalau di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan dia biasa berbohong, Iya, iya. ya cobalah di bulan Ramadan dikurang-kurangilah berbohongnya ya. Mhm. Mhm. Nah, seperti itu.
Karena kenapa? Orang kalau sudah terbiasa berkata dusta ya atau berbohong, itu pasti berikutnya dia akan berbohong lagi. Mmm, Nah itu. Jadi kita mohon kepada kaum muslimin ya, terutama juga diri saya sendiri, untuk betul-betul di bulan Ramadan ini kita menjaga jangan sampai, kita puasa-puasa, tetapi akhirnya kita tidak mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian yang kedua, amalan perusak yang kedua itu adalah ghibah iya, atau gosip ya. Biasanya itu kalau kita nonton gosip di, televisi ya. Nah, itu pokoknya demi rating ya mereka itu mengabaikan ya, apakah itu dosa atau tidak pokoknya ditayangkan gitu. Nah, itu juga merupakan apa, sebuah dosa baik secara kita ya kaum muslimin, juga jangan sampai melakukan aktivitas ini ya, jangan sampai kita sudah puasa-puasa, tapi akhirnya kita tanpa sadar ya, mhm, kita pergi menggunjing orang ya, kita pergi ngegosipin orang dengan menjelek-jelekkan ya temannya dan sebagainya. Nah ini juga, jadi jangan sampai puasa kita ini tanpa kita sadari, kita hanya fokus kepada, yang penting Ramadan itu yang kita tahu ya, yang kaum muslimin biasa lakukan itu yang penting saya sahur ya, setelah sahur berpuasa ya, menahan semuanya itu tidak makan, tidak minum, mhm, kemudian berbuka. Nah, terus yang difahami, oh selain menahan lapar dan haus, kemudian, eee, tidak berhubungan suami istri, mhm, nah terus kemudian ada amalan-amalan lain ya, dia menunaikan sholat 5 waktu, kemudian dia, eee, apa istilahnya, sedekah ya, kemudian dia tambah dengan, tilawatil Quran ya. Nah ternyata di luar itu dia masih melakukan ya tadi ya, berbohong, kemudian menggibah, mhm. wa naudzubillah min dzalik. Dan ini juga salah satu yang kedua perusak amal, amal di bulan Ramadan. Nah kemudian yang ketiga adalah adu domba dan fitnah. Nah ini akar dari perbuatan adu domba dan fitnah ini, itu adalah kebencian. Bayangkan kalau dalam hati seseorang, kalau sudah benci, dia pasti akan mengadu domba ya, dia memfitnah agar salah satu daripada kedua orang ini bisa berantem Mhm, ya, mhm, atau bisa musuhan kan. Nah ini bahaya kalau seseorang di hatinya itu sudah ada kebencian, padahal dia ini sementara puasa ya, mhm, tapi karena dia tidak senang kepada seseorang ini, maka dia adu dombakan mhm, gitu. Wah ini juga, sangat berbahaya karena kenapa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pelaku adu domba itu tidak akan masuk surga. Masya Allah ya. Jadi jangan sampai kemudian di hati-hati kita ya, hati-hati kaum muslimin itu muncul sebuah penyakit hati. Ini sebenarnya kan penyakit hati ya, yang mhm, tidak senang melihat, saudaranya itu bahagia ya. Maka dia karena bencinya dia kepada seseorang, maka dia nekat ya, bahkan mungkin dia memfitnah ya, supaya seseorang itu dibenci ya. Nah seperti itu. Nah kemudian keempat, bersumpah palsu. Nah, perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ini adalah bersumpah palsu. Wah, ini bahaya juga ya, kadang kan, kalau sudah ini, sampai kata Allah, sampai dia "Ini demi Allah," iya, kan. iya, iya, heeh, Wah, ini kalau sudah demi Allah, itu kan sumpah ya, mhm, wallahi, demi Allah. Ah, ini tidak main-main, ini ucapan memang harus sesuai dengan kenyataan. Tapi ketika dia bersumpah dengan kata Allah, atau dengan kata lain yang, "Betulan ini saya bersumpah." Wah, ini jangan sampai kemudian ternyata sumpahnya itu ya, sumpah yang tidak benar ya. Karena kenapa? Ya, dalam surah Ali Imran ayat 77 ini Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, ya, dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, ya. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, ya, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Nah, ini jangan sampai kita, kebiasaan mungkin karena bermula tadi ya dari berbohong mhm, ya, akhirnya supaya dipercaya maka dia bersumpah. iya, bawa-bawa Nah, nama Allah gitu bawa kan. nama Allah kan, nah ini sangat bahaya sekali. Padahal ini lagi puasa ya. Nah, kemudian kelima,
tidak menjaga mata dari syahwat. Nah, ini yang bahaya ini. Kadang kita ini mata ini kan ibaratnya tanpa kita sadari ya, mungkin kalau kita nggak sadari kalau dalam Islam melihat sesuatu yang tidak semestinya, ya kalau mungkin kayak laki-laki melihat wanita tiba-tiba melihat wanita cantik ataupun kebalikannya ya, wanita tiba-tiba melihat pria tampan gitu kan. Nah, maka kan kata Rasulullah kalau pertama itu rezeki gitu Mhm. kan. Nah, tetapi kalau menoleh yang kedua kali, nah itu bukan lagi rezeki ya, sudah dosa gitu. Nah, tetapi hari ini kaum muslimin, banyak yang berpuasa tetapi matanya tidak dijaga, ya. Matanya itu masih suka-suka melihat yang wanita bukan yang apa, yang bukan mahramnya ya, suka melihat aurat orang lain ya. Jangan sampai kemudian kita merasa Eee, ketika kita berpuasa, "Oh, enggak apa-apa kok melihat wanita-wanita tidak menutup aurat." Iya, Ya biasanya mohon maaf ya, biasa kan di pasar, di mhm, jalanan iya ya. iya, Nah itu kita tiba-tiba melihat, eee, wanita yang berpakaian seksi. Nah itu juga tentu bagi laki-laki kan wajib untuk menundukkan pandangan. Nah atau kemudian mungkin dia tidak melihat langsung di luar, apa, yang langsung di jalanan atau mungkin di perkantoran ya, atau mungkin di mal-mal. Nah, tetapi dia bisa mengaksesnya lewat handphone handphone, gitu. Nah, apalagi kan tayangan-tayangan yang ada di handphone itu di berbagai sosial media kan, baik Facebook maupun, sosial media lainnya, itu memang paling banyak ya maksiat ya, mhm, maksudnya orang yang membuka auratnya ya, kemudian Eee, ada yang memang kayak link-link ya dipasang di situ, tanpa sengaja kita klik, terbukalah itu link-link yang oh iya, kayak mungkin mohon maaf kayak link-link porno gitu ya, nah nauzubillah. Nah jadi ketika bulan puasa itu, jangan sampai kemudian kita, tidak menjaga ya mata, kebanyakan melihat, eee, maksiat ya, tidak menjaga mata, akhirnya kemudian kita tanpa sadar ternyata kita berdosa. baik, Gitu. mhm, Karena itu kata Rasulullah, mhm, ya hadis riwayat Al-Hakim dikatakan bahwa pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Nah, jadi memang hati-hati ya dengan pandangan mata. Nah, itu dari 5 poin itu yang mungkin, di antaranya yang bisa menjadi perusak amal ibadah. Ya jangan baik, sampai kita sudah capek-capek 1 bulan lamanya berpuasa iya, ya, mhm. akhirnya ternyata perbuatan-perbuatan tadi itu, ya, amal-amal tadi itu kita lakukan, sangat merugi kan, Mhm, ya benar mungkin sekali, seperti baik. itu. Itu tadi amalan-amalan yang merusak pahala puasa ya Ustazah, Iya dan memang itu adalah hal-hal 5 hal ini yang sering terjadi di lingkungan kita, iya, gitu. betul Susah betul. untuk ditinggalkan karena sudah terbiasa. Bahkan di Betul, bulan suci Ramadan pun itu masih berlangsung, kan. iya, Nah, betul, mmm, kenapa ini amalan yang sia-sia ini Ustazah, mhm, masih sangat sulit sekali untuk ditinggalkan bahkan di bulan Ramadan ini? iya, benar. Jadi kenapa kaum muslimin itu, masih apa ya, kayaknya Ramadan itu hanya di mindset mereka ya menjaga dari tidak makan ya, tidak minum. Nah, tetapi kenapa amalan-amalan seperti tadi itu sulit ya mereka Iya, untuk tinggalkan. Ah, yang pertama bisa jadi karena pemahaman Islamnya yang kurang ya, dan kemudian sudah pemahaman Islamnya kurang, ya bisa juga iman yang lemah ya, kemudian, situasi masyarakat juga tidak mendukung mhm ya, apalagi kemudian situasi negara yang tidak menjaga mhm, daripada itu ya. Tentu kalau pemahaman apa, tidak berdusta, tidak ghibah ya, mhm, itu tentu kan perlu pemahaman seorang muslim terkait bagaimana dosa daripada tadi ya, berkata dusta, ghibah ya, kemudian apa, adu domba bersumpah tadi, ya, iya, bersumpah itu kemudian melihat hal-hal yang tidak dibenarkan syariat, itu kan mhm tentu mhm, kalau kita lihat kenapa masih banyak yang melakukan, mmm, ya bisa jadi karena pemahaman Islamnya yang masih kurang. Ya, jadi apa ya, ketika kita menjadikan Allah dan Rasul-Nya itu sebagai Tuhan dan utusan Allah, ya tentu bukan hanya perkara itu saja, tetapi, eee,
Allah dan Rasulnya itu sebagai pemutus hukum. Artinya ya kita melakukan amal ini, betul-betul karena ketundukan kita. Ya, karena kenapa? Setiap amal yang kita lakukan di dunia ini pasti akan Allah hisab di yaumul qiyamah. Jadi jangan sampai kita, eee, apa ya, terlalu merasa mungkin, ya biasa-biasa saja ya Ramadan ini, begitu berlalu begitu saja, Iya, tapi kemudian tidak membekas, tidak menjadikan seseorang itu meningkat ketakwaannya. Nah, seperti itu mungkin. baik. Mhm. Itu tadi adalah, alasan kenapa amalan-amalan yang sia-sia ini masih sulit untuk ditinggalkan, bahkan di bulan Iya, suci Ramadan ya. Nah, mhm, jadi Ustazah, apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan agar bulan suci Ramadan ini tidak sekedar menahan lapar dan haus saja, gitu? mhm, iya baik. Jadi memang, untuk bagi kaum muslimin ya, eee, marilah dari hari ini ya atau mungkin, besok ya, jadikan Ramadan ini betul-betul momentum perubahan ya, baik perubahan individu, perubahan masyarakat, dan negara. Jadi betul-betul kita ini menjadi orang takwa itu bukan hanya individu, Mhm mhm. tapi masyarakat juga menjadi masyarakat yang Bertakwa. bertakwa. Nah, tentunya ini diperlukan sebuah apa ya, kerjasama ya, Mhm baik secara individu ya atau kemudian masyarakat dan terutama lagi negara. Nah, karena kenapa? Karena mungkin selama ini yang saya melihat ya, bahwa Ramadan ini hanya apa ya, meningkatkan perbaikan individu itu hanya pada taraf individunya saja. Ya, belum sampai kemudian, eee, itu merubah kepada masyarakat, ya. Jadi contoh seperti tadi kan, tidak menggibah, mhm. tidak berdusta, ya. Itu kan kalau hanya untuk skala individu itu memang agak sulit ya, hanya orang-orang individu tertentu yang bertakwa yang mungkin yang paham Islam mungkin bisa menjaga. Iya Bagaimana kalau orang yang individu muslim yang mohon maaf ini ya, yang sudah pemahaman Islamnya kurang ya, imannya juga kurang, bahkan nauzubillah, bahkan di bulan Ramadan mungkin pertanyaannya kan kan dikatakan bahwa Ramadan itu apa, pintu surga dibuka iya iya. selebar-lebarnya ya, pintu neraka ditutup. Tapi kok masih banyak juga maksiat ya. Mhm mhm. Nah, ini. Jadi memang Ramadan ini jangan hanya dijadikan sebagai apa, seruan untuk melakukan amal kebaikan dalam skala individu, tapi lebih dari itu memang ini adalah untuk seluruh kaum muslimin, seluruh masyarakat Iya. dan namanya masyarakat dan tentu juga dengan negaranya. Terutama ya sistem hari ini memang harus apa ya, mem-backup semua itu, menjadikan kaum muslimin dan masyarakat itu betul-betul, beriman kepada Mhm Allah, takwa kepada Allah ya dan Rasul-Nya. Sehingga ketika, ada individu yang melakukan kemaksiatan atau kemudian sebagian umat yang melakukan kemaksiatan, mhm. ya itu harus ada sanksi gitu ya dari, negara. Nah, hari ini contoh ya, kalau ada orang yang mencuri ya di bulan Ramadan, kira-kira disanksi enggak ya? Nah, Itu pun kalau urusan dilaporkan, pribadi. ya urusan pribadi. Eh, Ya kalau itu kan mencuri atau kemudian berzina iya, kan masih ada mhm. kan, Mhm mhm. eee, Ramadan ini masih ada juga orang yang berzina, nggak usahlah terlalu jauh Iya. berzina ya. Mhm Bahkan ada orang yang tidak puasa saja gimana itu? mhm. Nah, apakah mereka-mereka itu diberikan sanksi? Yang ada ya itu terserah, itu perkara individu Iya. masing-masing, mereka mau berpuasa, mereka mau tidak berpuasa, Mhm itu urusan individu gitu ya, mhm. bukan urusan masyarakat. Nah, jadi ini menjadi dilema hari ini, dari tahun ke tahun ya, Ramadan itu sepertinya hanya membawa perubahan individu ya, perubahan individu yang insya Allah beberapa individu itu makin bertakwa, tetapi kalau melihat, Ramadan ini belum bisa ya menjadikan masyarakat itu bertakwa ya, Mhm apalagi penerapan Islamnya pun juga hanya dalam perkara ibadah mahdhah, itu memang masih agak mhm. cukup sulit ya. Maka, sebaiknya oleh karena itu kaum muslimin hari ini memang harus belajar Islam ya,
Nah, belajar Islamnya ini bukan hanya belajar Islam apa, secara ibadah mahdhok ya, Mhm. kayak belajar tentang sholat ya, atau mungkin kaum muslimin hanya menyampaikan apa, belajar Islam itu yang penting saya sholat saja Mhm. ya. Mhm. Bahkan ada mohon maaf ya, ada orang yang sholat ya, di bulan Ramadan ya Mhm. khususnya, tapi pergi-pergi ke pasar ya, Iya. masih membuka aurat. Terus kemudian di jalan-jalanan ya, atau mungkin di pasar, atau mungkin di tempat-tempat perbelanjaan, mereka bertransaksinya itu pun juga masih transaksi, yang tidak Iya. islami ya, kayak mungkin ribawi dan lain-lainnya. Nah, apalagi kalau kemudian di akhir Ramadan, biasanya itu akan ada transaksi tukar uang ya. Nah, ini apa istilahnya untuk uang receh gitu ya, tukar uang. Nah, ternyata antara menukar uang 1 juta dengan uang receh-receh itu ternyata ditotalkan hanya 950.000. Oh, iya. Nah, itu kan banyak terjadi masyarakat. Nah, ini siapa yang memberikan apa ya, sanksi tegas bagi mereka? Nah, tentunya tidak ada. Oleh karena itu, Islam ini ya, Ramadan ini kan sebenarnya harus kita jadikan momentum perubahan secara skala individu, Mhm. masyarakat maupun negara. Sehingga Baik. ketakwaan ini akan terus terjaga ya, bukan hanya sebatas Ramadan Mhm. ya sudah berlalu begitu saja Mhm. ya, terus kemudian di mana-mana, kita menang gitu ya. Nah, padahal kan menang ini mungkin dari tataran menahan anu ya, lapar dan dahaga, Iya. Mhm. tapi kalau untuk hawa nafsu, sepertinya kita Masih masih kalah. kalah ya. Ya mungkin seperti itu. Baik, Masya Mhm. Allah, luar biasa sekali. Itu tadi ilmu yang dibagikan oleh Ustazah Vera, bagaimana kemudian Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum perubahan, Iya, supaya tidak ada lagi amalan-amalan yang sia-sia, iya Ustazah ya. betul. Karena memang kalau bukan di bulan suci Ramadan, ya di bulan mana lagi begitu, di Iya, bulan apa lagi Masya sedangkan ya. Allah. Jadi seperti itu. Baik, pemirsa teman berbuka yang berada di rumah, untuk episode hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya Iya, ucapkan syukron, jazakillah khair iya, kepada Ustazah Vera sudah afwan. mau memberikan waktu dan juga ilmunya kepada teman berbuka sekalian. Iya. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.